Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang negosiasi dalam hubungan industrial. Di sini saya Karin Damayanti Baho bersama dengan rekan saya Kintana dan Nestita Maulana Ramadan, Miftadia Ayundari, dan Michael Rizaldo Watimuri. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang negosiasi. Negosiasi merupakan kegiatan tawar-menawar yang dilakukan oleh setiap orang yang pernah melakukannya untuk mendapatkan sesuatu, misalnya dalam hubungan jual-beli, penentuan gaji dalam perusahaan, dalam merumuskan kontrak, dan sebagainya. Nah, dari pengertian di atas, negosiasi merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengelola atau menangani konflik pada berbagai bentuk komunikasi, yaitu seperti komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi interbudaya, komunikasi lintas budaya, komunikasi bisnis, dan komunikasi internasional. Nah, dari berbagai definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa negosiasi merupakan proses yang bersifat, yang pertama, humanistik. Humanistik karena harus mengakui dan menghargai eksistensi bahkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, demokratis, yaitu karena menghargai pendapat pihak lain dan harus dilakukan dengan cara musyawarah, mufakat, dan menghindari proses voting. Yang ketiga, kesetaraan, karena kedudukan pihak-pihak bersifat sejajar atau horizontal dan tidak vertikal atau atas bawah. Yang terakhir, kebebasan, itu karena dalam proses negosiasi tidak boleh ada unsur pemaksaan atau koersif. Selanjutnya, pendekatan dalam negosiasi. Nah, dalam pendekatan negosiasi ini ada 5 hal yang dikemukakan oleh William Jordan. Itu yang pertama, pendekatan struktural. Pendekatan struktural ini menekankan pada makna, posisi, serta kekuatan dengan asumsi bahwa hasil negosiasi harus berakhir win-loss. Pendekatan ini dapat menyebabkan hilangnya kesempatan untuk dicapainya kesepakatan yang saling menguntungkan semua pihak, serta terlalu menekankan pada kekuatan yang dimiliki. Yang kedua, ada pendekatan strategis. Ini menekankan pada tujuan, rasionalitas, kekuatan posisi, dengan asumsi bahwa hasil negosiasi juga win-loss. Keberadaan solusi bersifat optimal, serta mengutamakan rasionalitas pada negosiator. Kelemahannya ada keterbatasan apabila kurang memiliki sumber kekuatan, serta para negosiator tidak dapat dibedakan. Yang ketiga, pendekatan proses. Pendekatan ini menekankan pada pembuatan konsensi perilaku serta posisi dengan asumsi hasil negosiasi win-loss. Respon bersifat reaktif serta memiliki kelemahan karena terlalu menekankan pada posisi dan kurang memiliki prediksi yang tepat. Yang keempat, ada pendekatan perilaku. Pendekatan ini menekankan pada pendekatan kepribadian, mengutamakan peran dari persepsi serta ekspektasi yang kuat dengan asumsi hasil win-loss. Kelemahannya itu terlalu menekankan pada posisi. Nah, ada yang terakhir, ada pendekatan integratif. Pendekatan ini menekankan pada upaya pemecahan masalah, menciptakan nilai, cara komunikasi yang efektif dengan asumsi hasil win-win. Nah, kelemahannya membutuhkan waktu yang panjang. Semua pihak harus siap menghadapi serangan balik dari pihak yang non-integratif. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat negosiasi dalam hubungan industrial, yaitu yang pertama adalah adanya dua pihak, yaitu pekerja dan pengusaha yang satu sama lain saling berhadapan berkaitan dengan perbedaan tentang tujuan yang ingin dicapai, cara pencapaian tujuan, pencapaian kepentingan pekerja, serta proses hubungan kerja. Lalu yang kedua adalah adanya keinginan kedua belah pihak untuk mewujudkan konsiliasi dan harmonisasi. Lalu yang ketiga adalah adanya kesetaraan kedudukan dengan sikap saling ketergantungan satu sama lain, yaitu yang keempat selanjutnya adalah dilakukan dengan cara komunikatif, akomodatif, persuasif, serta keterbukaan sehingga dapat menghindarkan cara dan perilaku yang koersif, represif, dan ingin menang sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah yang kelima dilakukan dengan cara yang rasional untuk tujuan dan kepentingan yang lebih besar dan lebih luas. Yang keenam adalah setiap pihak harus senantiasa membangun dan memelihara nilai dirinya untuk meningkatkan posisi tawar dalam perundingan. Lalu yang ketujuh adalah perundingan yang tidak lancar, tidak efektif, dan tidak efisien akan menimbulkan kerugian bagi semua pihak. Yang kedelapan adalah jalannya perundingan yang tidak sehat itu hasilnya akan terlalu dipaksakan dan akan mengaruhi proses hubungan industrial lebih lanjut. Lalu yang kesembilan adalah menggambarkan kehidupan demokrasi melalui sistem representasi. Yang ke-10 adalah tuntutan kebutuhan negosiasi makin meningkat sejalan dengan meningkatnya partisipasi kerja, rekrutisasi sistem penghargaan, meningkatnya persaingan antar perusahaan,
rasionalisme perusahaan, dan meningkatnya kebutuhan perundingan kolektif dalam rangka membuat perjanjian kerja bersama. Dan yang terakhir adalah untuk itu diperlukan negosiator yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam melakukan perundingan agar perundingan berjalan secara lancar, efektif, dan serta efisien. Oleh karena itu, kompetensi negosiator menjadi kebutuhan yang penting dan mendesak bagi perusahaan maupun serikat pekerja. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isu-isu negosiasi, yaitu di sini dibagi menjadi 3 isu, yaitu yang pertama adalah isu mandatori, yaitu di mana isu ini itu isu yang memiliki efek langsung dan segera terhadap pekerja dan pelaksanaan pekerjaan, seperti isu penetapan upah, jam kerja, kondisi kerja, persyaratan kerja. Untuk isu ini sendiri itu pihak tidak bisa menolaknya karena akan menimbulkan praktik ketidakadilan. Lalu yang kedua adalah isu permisif atau permisif isu, yaitu isu yang bukan substansi dalam hubungan kerja sehingga setiap pihak dapat menolak untuk merundingkannya. Misalkan adalah tuntutan agar serikat pekerja dapat diikutsertakan dalam penentuan harga. Dan yang terakhir adalah isu terlarang, di mana isu ini itu adalah isu yang melanggar regulasi, misal mewajibkan karyawan untuk menjadi anggota serikat pekerja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis negosiasi. Terdapat 2 jenis negosiasi. Yang pertama ada soft positional negotiation atau disingkat sebagai IBN. Merupakan proses negosiasi yang dilandasi tujuan untuk memperjuangkan kepentingan. Sering disebut juga dengan positional negotiation. Ada 2 jenis negosiasi pada tipe ini. Yang pertama ada soft positional negotiation dan hard bargaining negotiation. Penentuan pilihan ditentukan oleh keadaan dan kondisi tertentu yang sedang dihadapi pada saat negosiasi. Misalnya apakah posisinya sedang kuat atau lemah. Jadi, bukan ditentukan oleh karakter dari negosiator yang bersifat hard negotiator atau soft negotiator. Kemudian, jenis yang kedua yaitu ada result focused bargaining atau disingkat RFB, yaitu perundingan yang berfokus pada pencapaian hasil. Tipe ini digunakan untuk mencapai hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak atau bisa disebut win-win solution. Nah, karakteristik dari RFB ini ada 3. Yang pertama, pihak-pihak dalam negosiasi merupakan mitra. Kemudian yang kedua, hasil yang ingin dicapai adalah tujuan bersama. Kemudian yang ketiga, negosiator senantiasa memisahkan antara faktor orang dan masalah. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kunci sukses dalam negosiasi. Kunci sukses dalam negosiasi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada berpikir logis dalam berargumentasi, senantiasa didukung fakta dan data yang aktual dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, bersikap gigih. Nah, di sini tidak terpancing membicarakan hal yang tidak relevan di luar substansi yang dirugikan. Kemudian yang ketiga ada bersikap sabar. Sabar meskipun negosiasi berjalan lambat, yang mungkin disengaja oleh pihak lawan agar kita ingin segera membuat kesepakatan atau memberikan konsesi-konsesi. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus yang diambil yaitu negosiasi antara PT Freeport dengan pemerintah Indonesia, di mana yang melatar belakangi terjadinya kasus ini yaitu keberadaan PT Freeport Indonesia sebagai bentuk investasi asing di tanah Papua menimbulkan berbagai hal negatif serta menimbulkan konflik yang tak berujung antara pemerintah, masyarakat, serta perusahaan tersebut. Timbulnya konflik berawal dari tuntutan ganti rugi terkait tanah masyarakat serta dampak lingkungan yang ditimbulkan dalam proses kegiatan eksplorasi tambang tersebut. Selain itu, adapun terkait kontrak karya dan kebijakan pemerintah terhadap PT Freeport yang tidak seimbang, hal ini menjadikan pemerintah Indonesia melakukan proses negosiasi dengan PT Freeport, di mana dalam proses negosiasinya terdapat beberapa kendala yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan dari para pihak, sehingga proses negosiasi berlangsung cukup lama. Hal ini dibuktikan dengan panjangnya negosiasi kasus ini dimulai sejak era Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun belum juga menemui titik terang kesepakatan. Akhirnya negosiasi dapat dilakukan dan menemui titik terang di era Presiden Joko Widodo. Dalam proses negosiasi ini, pihak pemerintah menuntut nasionalisasi terhadap saham Freeport sebesar 51%. Dan pada sisi lain, Freeport sudah beberapa kali menaikkan kontrak karya dan memiliki izin operasi hingga tahun 2021. Namun, apabila melihat isi kontrak karya tersebut, terdapat ketidakseimbangan di mana pihak Freeport sebagai penanam modal asing mendapatkan keuntungan lebih besar daripada penyedia izin operasi, yaitu pemerintah Indonesia sendiri. Dari beberapa pertemuan yang telah dilaksanakan, pihak Freeport masih keras kepala terhadap masalah pembagian divestasi saham.
Dengan adanya perpindahan status dan kontrak karya menjadi IUPK, menjadikan pihak Freeport enggan untuk menyetujui kesepakatan. Pihak Freeport memiliki kepentingan untuk mendapatkan fasilitas seperti yang diberikan sebelumnya pada kontrak karya, dan akan menyetujui kesepakatan apabila pemerintah Indonesia memberikan stabilitas investasi. Di sisi lain, pihak Indonesia memiliki kepentingan untuk mendapatkan divestasi saham yang lebih besar karena wilayah operasi Freeport berada di wilayah negara Indonesia. Pendekatan strategi yang digunakan dalam negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan pihak PT Freeport adalah strategi negosiasi integratif, di mana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan melalui win-win solution. Hasil akhir kesepakatan dari negosiasi ini yaitu pihak pemerintah Indonesia mendapatkan divestasi saham sebesar 51%, sedangkan pihak PT Freeport mendapatkan perpanjangan operasi 2 kali 10 tahun melalui skema izin usaha khusus pertambangan atau IUPK. Dari hasil kesepakatan tersebut dapat disimpulkan bahwa negosiasi mampu mencapai titik terang melalui strategi integratif win-win solution di mana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan masing-masing. Kemenangan pemerintah Indonesia dalam negosiasi ini menjadikan momen bersejarah setelah PT Freeport beroperasi sejak tahun 1973 di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.